Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A. Perkenalkan, nama saya Sania Goverki Arsande. Perkenalkan, nama saya Devina Anggun Permatasari. Perkenalkan, nama saya Desmita Nurfadila. Saya Isyan Rafiatul Mila. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Oke, ini dengan Mbak siapa? Devina. Mbak Devina. Kenalin dulu ya. Mbak Devina, saya perawat Sania yang bertugas pada pagi hari ini. Mbak Devina sukanya dipanggil apa? Devi Sus. Mbak Devi ya. Mana kabar hari ini, Mbak? Kurang baik. Kurang baik ya. Oh, seperti itu ya. Iya. Oke, sebelum kita nanti ke bincang-bincang lebih banyak, saya akan menjelaskan dulu tujuan saya di sini untuk apa. Nah, saya di sini untuk mendengarkan keluh kesah yang Mbak Devi rasakan. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing cerita apa aja yang dirasakan Mbak Devi ya. Jadi kita nanti sistemnya terbuka. Ceritakan semua yang dirasakan Mbak Devi, yang membuat Mbak Devi cemas, khawatir ya. Iya. Mbak Devi, kira-kira kita nanti waktunya 10-15 menit. Apakah Mbak Devi bersedia? Iya, bersedia. Bersedia. Boleh kita mulai sekarang? Boleh. Tempatnya mau di mana? Di sini saja? Mau di sini aja? Di sini aja. Oke, kita mulai sekarang ya Mbak Devi. Iya. Mbak Devi boleh mulai menceritakan semua yang dirasakan sama Mbak Devi. Saya merasa insecure karena tubuh saya terlihat gendut, padahal tinggi badan, berat badan saya itu normal. Setiap hari saya itu bercermin, kekurangan apa pada saya, kelebihan apa pada saya. Itu saya juga tidak nyaman memakai saya lengkap kayak pakaian gitu. Saya suka yang menggoda. Saya memberikan tubuh saya itu setiap hari saya merasa cemas, khawatir. Kira-kira Mbak Devi punya di lingkungan sekitar punya teman nggak? Saya Punya. Masih berinteraksi baik sama teman-temannya? masih, tapi saya merasa khawatir dan cemas gitu loh jika penampilan saya dihina atau dicemooh. Oh, jadi dari lingkungannya seperti itu ya. Terus dari pihak keluarga sendiri bagaimana? Apakah juga berperilaku yang sama kayak teman-temannya Mbak Devi? Atau bagaimana? Ya, dari dulu sejak remaja saya sering dibandingkan dengan kakak saya, dianggap lebih langsing dan menarik. Apa benar ibu saya terlihat gemuk dan kurang cantik? Kalau menurut saya tubuh Mbak Devina itu udah pas, nggak kelebihan atau nggak kurang. Kira-kira Mbak Devina di rumah juga sering kayak timbang nggak berat badannya gitu, udah normal atau belum? Tetapi saya merasa tidak saya ingin memiliki tubuh yang lebih ideal sesuai dengan standar kecantikan yang saya terlihat di awal. Oh, seperti itu ya. Kira-kira Mbak Devi sudah melakukan apa saja supaya mereka, para teman-teman Mbak Devi itu nggak mencemooh Mbak Devi? Tidak banyak yang saya lakukan, Sus. Saya hanya membatasi makanan untuk saya makan. Selain itu saya juga tidak tahu harus bagaimana untuk mengatasi rasa khawatir dan cemas yang saya rasakan itu. Oh, berarti Mbak Devi belum menemukan caranya seperti apa yang bisa dilakukan. Mbak Devi, kira-kira mau nggak saya ajarin supaya rasa cemas dan khawatir yang ada pada Mbak Devi itu bisa berkurang? Saya mau, Sus. Bagaimana caranya? Nanti kita ada 3 cara. Yang pertama itu cara yang paling simpel yang bisa dilakukan Mbak Devi, yaitu untuk mencoba untuk selalu berpikir
berpikir positif. Perlu kita ketahui bahwa kita selama hidup di dunia itu ada hal yang bisa kita kendalikan dan tidak kita kendalikan. Contoh hal yang bisa kita kendalikan yaitu sikap kita, terus pikiran kita. Untuk yang tidak bisa kita kendalikan itu sikap orang lain terhadap kita. Seperti itu Mbak Devi. Pokoknya Mbak Devi itu cara yang pertama yang bisa dilakukan yaitu selalu berpikir positif. Berarti saya harus berpikir bahwa mereka sebenarnya menerima keadaan saya dan tidak mencopot saya. Benar, betul sekali itu. Orang bisa berkata apa saja tentang diri kita, tetapi jika kita merasa itu tidak benar dan kita memilih untuk tidak memikirkan hal yang semestinya tidak usah kita pikirkan, itu membuat hidup kita lebih tenang, Mbak Devi. Seperti itu. Apa ada cara yang lain, Sus? Ada cara yang kedua yaitu dengan cara menuliskan kekurangan serta kelebihan yang Mbak Devi miliki. Oh, gitu ya, Sus? Ya. Kalau kedua cara ini tidak bisa membantu, apakah ada cara lain yang bisa saya lakukan? Untuk tadi kan saya sudah menjelaskan dua cara ya, yang jika cara itu tidak bisa membantu. Cara terakhir yang bisa dilakukan yaitu Mbak Devi dengan cara mengelola isi piringku atau porsi makan Mbak Devi, terus juga olahraga secara rutin bisa dilakukan. Itu Sus, isi piringku itu apa ya? Isi piringku itu biasanya terdiri dari sayuran, buah-buahan, setengah porsi, setengahnya lagi itu ada lauk dan karbohidrat. Pokoknya seimbang. Dan Mbak Devi juga bisa membatasi garam, lemak, dan konsumsi makanan yang tidak baik. Ya, seperti itu. Apakah kira-kira mau ditanyakan lagi Mbak Devi? Sepertinya belum ada, Sus. Apakah sudah jelas yang saya jelaskan tadi Mbak Devi? Iya, sudah, Sus. Sudah. Kalau sudah, bisa tolong tadi disebutkan apa saja? Cara yang dilakukan yaitu selalu berpikir positif, bersyukur dan kelebihan dan memperbaiki kekurangan diri sendiri dan mengelola porsi makan serta olahraga secara teratur. Oke, baik. Sepertinya Mbak Devi sudah sangat memahami ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita saja. Bagaimana perasaan Mbak Devi sebelum dan setelah kita bisa sharing-sharing? Perasaan saya udah agak-agak sih. Agak-agak ya. Nanti jika Mbak Devi masih merasa khawatir atau cemas, minggu depan Mbak Devi bisa kesini lagi, ya? Ya, Sus, terima kasih ya. Ya, sama-sama.